Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dwi. Di sini saya akan memberikan materi tentang PMK 82 PMK 03 2021 tentang perubahan atas PMK 9 tahun 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini latar belakangnya. Jadi, biar kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan. Seperti itu. Nah, ini latar belakang, yaitu dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal pemerintah untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi. Baik, selanjutnya ini respon pajak atas pandemi COVID-19. Secara lini masanya mulai dari PMK 23 tahun 2020 di tanggal 21 Maret 2020, pada saat itu masih disebutnya wabah, belum pandemi. Kemudian di PMK 44 itu sudah disebut sebagai pandemi. Kemudian terakhir PMK 9 yang diubah dengan PMK 82 ini yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021. Pokok perubahan di PMK 82 ini yaitu adalah secara umum ketentuan dan tata cara masing-masing insentif tetap sesuai PMK 9 tahun 2021. Perubahan yang diatur antara lain perpanjangan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif sampai dengan Desember 2021. Kemudian kriteria penerima perpanjangan insentif. Terdapat penyesuaian KLU, WPPP 23, WPP3 TGAI, dan ini tidak termasuk WP, KIT, dan KB. Kemudian tambahan ketentuan peralihan. Ketentuan pemberi kerja dan atau WP yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali pemberitahuan atau permohonan. Kemudian ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Kemudian terdapat relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi. Baik, selanjutnya perubahan yang diatur dalam PMK 82 2021 sebagai perubahan PMK 9 tahun 2021, khususnya mengenai insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Yaitu sebelumnya ini masih sama, atau PP 23 tahun 2018 masih sama juga, WP tidak perlu mengajukan surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi. Nah, ini kami lebih menyarankan bahwa wajib pajak tetap mengajukan surat keterangan dalam hal wajib pajak sebagai rekanan, jadi nanti biar bisa memberikan surat keterangannya kepada bendahara atau pemotong atau pemungut, seperti itu. Kemudian laporan realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, masih sama. Kemudian WPPP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu,
tidak dapat memanfaatkan insentif. Ini juga masih sama. Nah, yang diubah adalah bahwa kemarin dengan PMK 9 itu insentifnya berlaku sampai dengan Juni 2021. Dengan PMK 82 ini, insentif WPH final UMKM ditanggung pemerintah diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Baik, kita masuk ke pembahasan insentif pajak. WPH final UMKM ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Penerima insentifnya yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau DJP online, akun DJP online wajib pajak paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi menyetorkan PPh final setengah persennya. Nah, ini PPh final ditanggung pemerintah diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Kemudian kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah, yaitu wajib pajak dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah pada saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau akun DJP online wajib pajak. Kemudian laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut. Kemudian SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah existing PMK nomor 82/PMK.03/2021 ini dalam hal jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, agar wajib pajak menyimpannya sebagai dokumentasi. Nah, ini bentuk laporan realisasinya seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada di menu reporting di akun DJP online Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, ini yang wajib kita perhatikan. Wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Jadi, wajib pajak yang ingin menggunakan fasilitas ini, silakan tetap harus laporan, jangan sampai terlambat laporannya atau tidak melaporkan laporan realisasi. Kemudian, wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi.
Ini alur pelaporan insentif melalui e-reporting di akun DJP Online wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak melakukan login di e-reporting. Kemudian klik button tambah pelaporan. Kemudian silahkan diisi pemilihan jenis laporan realisasi baru, yaitu PPh final, DTP sesuai PMK 82 tahun 2021. Kemudian isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem. Bapak Ibu wajib pajak silahkan mengunduh dan mengisi laporan realisasi pada file Excel. Nah, ini perlu diperhatikan untuk format penamaan filenya. Nanti di sebelah kiri ada bagaimana tata cara format penamaan filenya. Jangan sampai salah karena namanya sistem komputer, mohon maaf, titik koma sistem tidak akan mengakomodir seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah nanti mengisi, akan diminta untuk validasi makronya. Kalau sudah selesai, silahkan upload file Excel laporan realisasi. Seperti itu. Ini yang tadi, ada kode keamanannya. Kemudian upload file Excel laporan realisasi. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan menerima bukti penerimaannya. Ini untuk ketentuan palian dan penutup di PMK 82 tahun 2021 ini. Yang pertama, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 tahun 2021 harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pengurangan PPh pasal 25, dan atau pembebasan PPh pasal 22 impor. Yang kedua, penyampaian pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh pasal 25 sejak masa pajak Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Kemudian untuk penyampaian pembetulan laporan realisasi insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh final ditanggung pemerintah masa pajak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Jadi terdapat relaksasi untuk penyampaian pembetulan laporan realisasi yaitu paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Ini untuk pengajuan insentif melalui saluran tentu yaitu melalui laman pajak.go.id atau akun DJP Online wajib pajak. Silakan wajib pajak untuk klik login di pojok kanan atas, kemudian masukkan NPWP, kata sandi atau password, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Kemudian wajib pajak silakan pilih tab layanan dan klik pada ikon KSWP. Wajib pajak silahkan scroll ke bawah dan pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, silahkan wajib pajak untuk memilih jenis insentif yang akan dimanfaatkan. Kemudian untuk penyampaian laporan realisasi, wajib pajak silahkan buka laman pajak.go.id atau akun DJP Online wajib pajak, kemudian klik login, masukkan NPWP, kata sandi atau password, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Kemudian wajib pajak silahkan memilih tab layanan dan klik pada ikon e-reporting insentif COVID-19. Nah, ada beberapa wajib pajak yang bisa jadi belum muncul ikon e-reportingnya. Apabila itu terjadi, maka ikon e-reporting tersebut dapat wajib pajak aktifkan melalui tab profil. Kemudian silahkan pilih menu aktivasi fitur layanan. Itu akan mengaktifkan ikon e-reporting wajib pajak.
kemudian silahkan klik tombol tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang akan dilakukan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.